Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Suhairi dalam rangka berbagi bersama untuk kebaikan bersama. Nah, pada hari ini saya akan membahas resensi, masih dalam pembahasan resensi. Sebagaimana yang saya sampaikan pada konten yang lain, bahwa resensi adalah mengulas atau menimbang atau mengkritik atau menilai sebuah buku. Nah, sekarang buku apa saja yang bisa diresensi? Secara umum ada buku fiksi dan buku non fiksi. Buku fiksi itu yang pertama novel. Novel bisa diresensi oleh para peresensi. Ini biasanya para remaja yang suka baca novel. Jadi bukan sekedar membaca novel selesai, tetapi ada tindak lanjut, yaitu sebagai upaya untuk meresensi novel tersebut. Karena seorang yang suka membaca novel akan lebih mudah meresensi sebuah novel. Jika tidak suka, maka mungkin ketika ingin menulis resensi itu juga akan lebih sulit. Nah, karena itu para remaja yang suka baca novel, alangkah baiknya novel tersebut masih diresensi sebagai informasi secara umum kepada pembaca apa isi novel tersebut. Yang kedua, kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen ini juga bisa diresensi, walaupun kumpulan cerpen lebih sulit ditemukan di toko-toko buku karena kedua jenis buku fiksi ini itu yang lebih suka dibaca oleh pembaca adalah novel, sedangkan kumpulan cerpen mungkin minat masyarakat lebih rendah. Walaupun demikian, ada penulis yang masih menerbitkan kumpulan cerpen. Biasanya para penulis ini menulis cerpen di koran-koran, kemudian setelah puluhan judul dimuat, itu diterbitkan menjadi sebuah buku. Nah, ini kesempatan atau merupakan kesempatan bagi para penulis resensi bagaimana bisa resensi pen. Yang ketiga yaitu puisi. Nah, puisi ini lebih sulit lagi ditemukan di pasaran karena pembaca puisi atau penikmat puisi itu lebih rendah daripada pembaca novel dan kumpulan cerpen. Jadi walaupun demikian, kumpulan puisi itu masih ada juga di toko-toko buku karena para penyair, para penulis puisi, para sastrawan itu masih buku kumpulan puisi, walaupun kuantitasnya tidak sebanding dengan buku kumpulan cerpen atau novel yang ada di toko-toko buku. Jadi buku puisi bisa diresensi juga oleh para peresensi. Nah, yang keempat, yang buku jenis fiksi ini yaitu drama. Ini juga lebih sulit kecuali para peresensi ingin meresensi sebuah film, karena film itu termasuk pada kategori drama. Misalnya ada film yang lagi viral di masyarakat. Nah, para peresensi bisa meresensi drama atau film ini dan dikirim ke sebuah media. Jadi ada 4 jenis buku fiksi ini. Yang pertama novel, yang kedua kumpulan cerpen, yang ketiga antologi puisi, yang keempat drama. Nah, ini buku fiksi yang bisa diresensi oleh para peresensi. Selanjutnya yaitu buku non fiksi. Buku non fiksi yang pertama buku motivasi. Buku motivasi sekarang sedang marak di pasaran. Banyak sekali para penulis buku motivasi menerbitkan buku tentang motivasi. Bahkan para penerbit juga demen untuk menerbitkan buku ini karena hingga saat ini masih sangat dibutuhkan dan diterima oleh masyarakat, sehingga bahkan buku motivasi ini banyak yang bestseller. Yang kedua buku pendidikan. Buku pendidikan ini juga sangat banyak di masyarakat karena hingga saat ini buku pendidikan selalu dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh pembaca. Dari
anak-anak sampai orang tua, buku pendidikan ini masih sangat berguna. Oleh karena itu, penerbit tidak enggan untuk menerbitkan buku jenis pendidikan. Nah, buku terbaru yang terbit bisa diresensi oleh para peresensi, dan usahakan jangan meresensi buku yang sudah lawas atau sudah lama. Selain itu, buku politik ini juga bisa diresensi. Yang paling tepat kita meresensi buku politik yaitu ketika misalnya menjelang pemilihan kepala daerah atau menjelang pemilihan umum. Jadi kita sesuaikan dengan momentum, karena itu merupakan peluang bagi kita untuk menulis resensi sekaligus peluang besar untuk dimuat di media massa. Selanjutnya yaitu buku ekonomi, buku peternakan dan sebagainya, ini juga bisa diresensi. Akan tetapi saya sarankan para peresensi itu harus meresensi buku yang sesuai dengan kapasitas keilmuan atau background keilmuannya. Misalnya saya alumnus Fakultas Sastra, itu alangkah lebih enaknya meresensi buku tentang sastra, buku novel, buku kumpulan cerpen atau buku puisi. Mengapa? Ini lebih mudah bagi kita ketika meresensi buku yang sesuai dengan background keilmuannya, karena nanti kita akan membuat kalimat, akan membuat paragraf, sehingga ketika kita menulis itu akan lebih mudah dan lebih renyah hasil dari paragraf atau rangkaian kalimat yang kita tulis. Itu dua jenis buku secara umum, ada buku fiksi dan buku non fiksi yang bisa kita resensi. Nah, kira-kira buku apa saja yang berpeluang dimuat di media massa? Pada umumnya semua buku itu memiliki peluang yang sama untuk dimuat, atau resensi buku memiliki peluang yang sama untuk dimuat di media massa. Cuman silakan Anda memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, bisa buku bestseller. Buku bestseller ini peluangnya mungkin lebih besar daripada buku yang lain, karena buku-buku bestseller ini sudah mungkin sebelum terbit bisa sudah ditunggu oleh pembaca. Memang ada beberapa buku atau beberapa penulis yang memiliki buku ketika menjelang cetak itu sudah ratusan ribu orang yang memesan. Jadi ketika kita memiliki buku tersebut, itu peluangnya sangat besar dimuat di media massa, buku bestseller. Yang kedua, buku aktual. Buku aktual adalah buku yang isinya itu sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya pada saat ini masyarakat masih dilanda wabah Corona atau COVID-19. Nah, ketika ada buku yang terbit tentang COVID-19, itu memiliki peluang yang besar dimuat di media massa. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai mencari celah atau mengamati buku yang terbit, apakah buku tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini atau tidak. Jika ada buku yang isinya itu sesuai dengan momentum atau kondisi masyarakat pada saat ini, maka itu resensi buku tersebut bisa memiliki peluang yang besar untuk dimuat di media massa, baik media cetak maupun media online. Yang ketiga itu buku karya penulis terkenal. Mengapa buku karya penulis terkenal memiliki peluang besar dimuat di media massa? Karena ketika menyebut nama penulisnya, banyak orang yang langsung mengetahui siapa penulis tersebut, berbeda dengan penulis yang masih baru. Penulis terkenal ini lebih diterima di masyarakat karena mereka sudah mengetahui bagaimana kualitas buku yang telah diterbitkan sebelumnya, sehingga masyarakat itu lebih mudah mengenali buku tersebut. Nah, ketika kita menulis resensi tersebut lebih gampang diterima oleh redaktur koran, karena masyarakat atau redaktur koran itu sudah mengetahui siapa
penulisnya atau bagaimana latar belakang selama para penulis ini menulis buku. Jadi itu ada beberapa resensi buku yang berpulang dimuat di media massa. Ini barangkali menjadi sebuah pedoman bagi para penulis resensi pemula, sehingga para penulis resensi ini bisa menulis resensi dengan baik dan bisa dimuat di media massa dengan adanya konten yang ini. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Anda bisa menyimak konten saya yang lain. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.